Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal nomor 1 dari kisi-kisi yang saya bagi. Ini tentang operasi hitung. Jadi ada penjumlahan di sini, ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Untuk soal seperti ini, siapa dulu yang harus kita dahulukan? Yang kita dahulukan itu ada perkalian dan pembagian. Kenapa? Karena untuk tingkatan perkalian dan pembagian itu lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita lihat dari depan. Oh, dari depan ini perkalian dulu, ya kan? Perkalian dulu, artinya kita hitung perkaliannya dulu. Kita hitung 23 ini kita salin dulu, ditambah. Oke. Negatif 8 kali negatif 7, artinya negatif kali negatif positif. 8 kali 7, 56. Kita tulis dikurang 8 dibagi 2. Nah, setelah itu dilihat ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Siapa lagi yang harus kita dahulukan? Yaitu pembagian. Kenapa? Karena pembagian ini tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Oke, 8 bagi 2 berapa? Kita tulis dulu ya, 23 ditambah 56 dikurang 8 bagi 2, 4. Tulis 4. Sekarang sudah tidak ada lagi tanda perkalian atau pembagian, jadi sisa penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan ini dia setara ya, jadi kita ngitungnya berarti dari depan. 23 tambah 56, 23 tambah 56 tambah 3 tambah 6, 9, 2 tambah 5, 7, kemudian dikurang 4, kurang 4, 9 kurang 4, 5, 7 nya turun, jadi jawabannya adalah 75. Bisa dipahami? Oke, kita next ke soal nomor 2 tentang KPK dari 64 dan 56. Karena ini tentang KPK, jadi sekalian saya jelaskan tentang FPB karena mereka tuh sebenarnya sepasang ya. Oke, cara ngitungnya kita bisa menggunakan akar faktor. Kita tulis ini 64. 64 itu bisa dibagi dengan siapa? Bisa dibagi dengan 2. 64 bagi 2 itu berapa? 32. Sekarang 32 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. 32 bagi 2, 16. Sekarang 16 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi dengan 2. 16 bagi 2, 8. Sekarang 8 bisa dibagi berapa? 8 bisa dibagi 2, jadi hasilnya adalah 4. Sekarang 4 bisa dibagi lagi enggak? Bisa. Bagi berapa? Bagi 2. Jadi sini 2, sini 2. Oke. Sekarang kita next ke 56. 56 bisa dibagi berapa? Oh, bisa juga nih dibagi dengan 2. Berarti 56 bagi 2 adalah 28. 28 bisa dibagi lagi dengan 2. Berapa? 14. 14 bisa lagi dibagi dengan 2. Berapa hasilnya? 7. 7 bisa lagi dibagi? Enggak, udah 7 itu udah paling kecil ya. Oke, sekarang kalau sudah sampai sini artinya akarnya itu adalah 2, 2, 2, 2, 2, 2. Jadi bukan akar sih, faktor, sorry. Jadi faktor dari 64 itu adalah 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Sekarang kalau faktor dari 56 itu berapa? Oke, kita lihat ada 2, 2, 2, dan 7. 2-nya ada berapa? Ada 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 7. Jadi itu faktornya. Sekarang kita menentukan KPK. Bagaimana caranya? Kalau KPK itu kita ambil semua faktornya. Tapi kalau misalkan ada yang sama, itu kita pilih yang paling besar. Kayak di sini faktornya itu ada 2 dan 7 ya. Nah, kalau misalkan 2 ini kan ada 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 3 ya. Jadi kalau KPK ambil yang paling besar. Siapa yang paling besar? 2 pangkat 6. Sekarang dikali dengan, karena 7-nya sendiri jadi langsung aja kali 7. Nah, sekarang kalau untuk FPB bagaimana? FPB itu kebalikan dari KPK.
Kalau untuk FPB itu yang diambil hanya faktor yang sama. Contohnya ini, dia sama-sama punya 2. Artinya faktor 2-nya aja yang dimasukin, 7-nya nggak usah, karena 64 nggak punya 7. Nah, kalau misalkan FPB ambil yang sama, terus dipilih yang paling kecil. Siapa yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 2/3. Bisa dipahami? Kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa chat ya. Oke, sekarang next ke nomor 3 tentang mengurutkan bilangan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Oke, kita tulis nih dulu soalnya 1/2, terus ada 1/5, terus negatif 0,45, terus 0,8. Kita bisa menggunakan cara membagi ya. Jadi kita cukup mengurutkan bilangan desimalnya saja. Oke, di sini coretannya 1 bagi oleh 2. 1 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa, berarti kita taruh 0 di atas sini, koma. Kalau kita taruh 0, berarti sini 0-nya nambah. Perkalian 2 yang mendekati 10 atau sama dengan 10 berapa? Itu adalah 5. Berarti 5 kali 2, 10. Tak kurang, hasilnya 0. Jadi 1 bagi 2 adalah 0,5. Jadi sini sama dengan 0,5. Lanjut yang 1/5. 1 dibagi oleh 5. Kan nggak bisa nih, jadi kita taruh 0, jadi sini tambah 0. Perkalian 5 yang menghasilkan 10 atau yang mendekati 10 berapa? 2 kali 5, 10. Tak kurang, 10 kurang 10, 0. Jadi hasilnya adalah 0,2. Sekarang kita urutkan. Yang paling besar siapa? 0,5, 0,2, negatif 0,45 atau 0,8? Yang paling besar itu adalah 0,8. Jadi kita urutkan nih. 0,8. Terus siapa? Terus 0,5 atau 1/2. 1/2. Terus 1/5. 1/5. Terakhir negatif 0,45. Negatif 0,45. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, ini jawabannya ya. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 tentang sudut. Jadi sudut tuh ada banyak ya. Sebelum itu kita mengenal apa itu sudut luar dan sudut dalam itu. Sudut luar itu yang bagian luar sini ya. 8 dengan 7 itu ada sudut luar. 1 dengan 2 itu juga sudut luar. Sudut luar. Oke. Sekarang sudut dalam itu yang mana? Yang ini, yang berada di dalam. Itu adalah sudut dalam. Nah, gimana tulisnya? Sudut dalam. Nah, sekarang kita belajar. Pertanyaannya adalah pasangan sudut luar sepihak. Oke, ini ada beberapa yang saya jelaskan ya. Ada sudut luar sepihak, sudut dalam sepihak, sudut luar berseberangan, sudut dalam berseberangan, dan sudut sehadap. Kalau di soal itu ada sudut luar sepihak. Jadi sekalian kita belajar yang lainnya juga. Oke, kalau sudut luar sepihak, yang namanya sepihak itu, yang namanya sepihak tuh ini, dia kan di luar ya, berarti dia berwarna hijau. Berarti kalau sepihak berarti dia berada di pihak yang sama lah. Nih 7 dengan 2, dia sepihak. Berarti sudut luar sepihak itu adalah sudut 7 dan sudut 2. Kemudian apa lagi? Dan sudut berapa lagi? Sudut 1 dengan sudut 8. Sudut 1
dengan sudut 8. Oke, bisa dipahami? Sekarang sudut dalam sepihak. Artinya kalau sudut dalam sepihak itu adalah nih 3 dengan 6. Berarti sudut 3 dan sudut 6. Dan sudut 4 dengan sudut 5. Sudut 4 dan sudut 5. Dia berada di pihak yang sama, makanya disebut dengan sudut sepihak. Sekarang sudut luar berseberangan. Sudut luar itu yang warna hijau ya. Sudut luar itu yang warna hijau karena dia berseberangan, berarti sudut luar ya. Berarti 1 ini seberangnya siapa? Ke atas, berarti 7 atau 8? Tuh 7, berarti sudut 1 dan sudut 7. Apalagi pasangannya? Dan sudut 2 dengan sudut 8. Sudut 2 dan sudut 8. Sekarang kalau sudut dalam berseberangan berarti apa? Sama ya, tapi berarti kita pakai warna merah ini karena dia sudut dalam. Berarti 3 dengan 5, berarti sudut 3 dengan sudut 5. Dan siapa? 4 dengan 6. Sudut 4 dan sudut 6. Sekarang terakhir kita belajar sudut sehadap. Kalau sudut sehadap itu artinya dia sehadap ya. Saya kasih warna apa lagi yang belum? Ini deh. Oke, sekarang sudut sehadap. Lihat, 1 ini berada di sisi kiri, hadap ke bawah. Yang sehadap dengan 1 siapa? 5. Berarti sudut sehadap ini saya tulis di sini ya, dari sini. Nah, sudut sehadap itu adalah sudut 1 dan sudut 5. Dan dengan siapa? Sudut 2 sebelah kanan hadap bawah, berarti sehadap dengan 6. 6 di sebelah kanan hadap bawah juga, berarti sudut 2 dan sudut 6. Siapa lagi? Oke, sudut 3 sebelah kanan hadap atas, berarti pasangannya adalah sudut 7. Sudut 6 dan sudut 6 dan Nah, sudut 6 dengan sudut 7. Dan terakhir sudut 4 dengan sudut 8. Saya tulis di sini sudut 4 dan sudut 8. Nah. Oke, bisa dipahami? Jadi macam-macam sudut ini ya. Sudut luar sepihak, sudut dalam sepihak, sudut luar berseberangan, sudut dalam berseberangan, dan sudut sehadap. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita next ke nomor 5. Pak Yahya dan Pak Anton masing-masing membeli sebungkus makanan ikan dengan merek sama namun berat berbeda. Kemasan yang dibeli Pak Yahya tertulis 1200 gram dan kemasan yang dibeli Pak Anton tertulis 1,5 kg. Perbandingan berat pakan ikan Pak Yahya dan Pak Anton adalah untuk mengetahui perbandingan dilihat terus satuannya berbeda. Yang Pak Yahya itu satuannya gram, yang Pak Anton itu satuannya kilogram. Artinya kita samakan dulu satuannya. Bagaimana cara mengkonversi satuan? Ingat tangga. Paling atas itu adalah kilogram, terus hektogram, gram, terus desigram,
sentigram, dan miligram. Oke, sekarang tadi perbandingan Pak Yahya ya. Pak Yahya, saya tulis ini Pak Yahya. Pak Yahya. Kan ditanyakan perbandingan pakan ikan Pak Yahya dengan Pak Anton. Berarti Pak Yahya banding Pak Anton. Pak Yahya itu ada 1200 gram. Kalau Pak Anton itu 1,5 kilogram. Oke, kita konversi ke gram ya. Jadi 1200 gram ini tetap. Yang 1,5 kilogram, lihat gram ke kilogram. Gram ke kilogram turun berapa? 1, 2, 3. Kalau dia turun 3 berarti dia dikali 1000. 1,5 kali 1000 gram. 1,5 kali 1000 gram berarti 1200 gram bagi 1500. Jadi 1,5 kali 1000 itu adalah 1500 gram. Nah, boleh kita coret nih nolnya. Ini juga punya 0 nih, bawahnya juga punya 0, boleh kita coret. Atas nolnya coret 2, maka bawah juga harus 2. Oke, sekarang jadinya 12/15. Bisa nggak diperkecil? Bisa. Bagi berapa? Bagi 3. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Jadi jawabannya adalah 4/5. Bisa dipahami jawabannya?